Halo Mbak Nanda. Terima kasih ya Halo Ayun. Telah bersedia mendukung konten ini. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri. Aku Ayunita Syawe, biasa dipanggil Ayun, yang akan memandu konten ini bersama Mbak Nanda. Mbak Nanda silakan perkenalkan diri, Mbak. Terima kasih Ayun sebelumnya. Terima kasih sudah mengundang saya pada diskusi hari ini. Saya Nanda, berasal dari organisasi saya Yayasan Kesehatan Perempuan. Sedikit tentang YKP adalah sebuah organisasi masyarakat, organisasi non-profit yang dengan fokus isu kerja pada pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia. Kerja YKP itu banyak melakukan advokasi kebijakan, kemudian penguatan kepada kelompok masyarakat, kelompok perempuan, orang muda. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi dan kampanye, melibatkan beragam stakeholder. Kita juga banyak bekerja di daerah juga, di kabupaten khususnya. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Dan Yayasan Kesehatan Perempuan ini tergabung dalam koalisi masyarakat sipil yang disebut sama Kita Sama itu ya Mbak? Ya, YKP bergabung bersama koalisi Kita Sama itu sejak tahun 2016 ya kalau saya apa 2016. Kita bersama teman-teman organisasi lainnya saat itu bertemu bersama mendiskusikan masih minimnya saat itu ya gerakan yang fokus bekerja pada isu HKSR dan orang muda khususnya. Jadi saat itu organisasinya ada organisasi perempuan atau organisasi yang saya sudah cukup biasa, kemudian ada organisasi yang basisnya orang-orang muda. Nah, saat itu kita artinya benar-benar belajar bersama sih di dalam koalisi tersebut gitu, untuk beberapa hal ya. Kemudian kita menyepakati kita menjadi sebuah gerakan atau koalisi bersama saat itu. Oke, makasih Mbak Nanda untuk informasi soal YKP, soal Kita Sama. Nah, jadi untuk konten ini kita akan ngobrolin, tadi udah disinggung sedikit sama Mbak Nanda soal kesehatan seksual dan reproduksi, peran penting anak muda. Nah, jadi kegiatan ini bagian dari kampanye yang namanya BLOOM atau Buy-in and Learning Through Outcomes of MYP atau Meaningful Youth Participation. Kegiatan ini merupakan proyek kerjasama antar setiap orang dari berbagai organisasi yang saat ini aku bekerja sama dengan tim dari Netherlands and UK, dan kita masing-masing bekerja di isu yang fokusnya soal HKSR, dan kegiatan ini didukung oleh ShareNet Internasional. Nah, di Indonesia proyek ini dikerjakan oleh saya, terus saya tuh ngajak teman-teman dari jaringan Kita Sama ini atau Koalisi Indonesia untuk Seksualitas dan Keberagaman. Seperti tadi Mbak Nanda bilang, kalau di dalam jaringan ini ada berbagai fokus isu dan juga organisasi seperti isu kesehatan, isu-isu anak muda, kesehatan seksual dan reproduksi, gender, seksualitas, yang mana mereka juga mengimplementasikan program-program tentang HKSR dan melibatkan kelompok anak muda secara bermakna dan partisipatif. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Nanda selama 30 sampai 40 menit soal MYP dan hal-hal yang teman-teman jaringan Kita Sama dan YKP lakukan. Mungkin untuk pertanyaan ini kita ngobrol santai aja, sekaligus juga memberikan refleksi atau pembelajaran apa sih yang didapatkan oleh kita atau teman-teman di jaringan Kita Sama ini setelah menerapkan teori MYP Meaningful Youth Participation. Nah, kalau Mbak Nanda, Mbak sebelumnya tadi pagi sarapan apa Mbak? Sebelum kita ngobrol-ngobrol ini. Aku sarapan bubur sumsum. Widih, enak ya, manis. Katanya manis-manis. Kamu sarapan apa, Yun? Boosting ini ya.
Kalau makanan manis tuh boosting apa energi. Aku sarapan ini lemper, adanya lemper sama teh manis. Jadi itu. Kalau Mbak Nanda kalau Mbak Nanda biasanya di masa pandemi ini kan biasa di rumah aja nih. Pas di rumah aja biasanya memilih mandi pagi atau malam? Aku tuh mandi masih ini ya, mandi tuh sebuah keharusan. Oke. Gitu. Karena gampang gerah, Mm-mm. gampang rasa panas, jadi mandi tuh ya pagi mandi, sore mandi. Oke, jadi nggak ada pilihan ya, apa namanya, biasanya Nggak kan ada. biasanya kalau beberapa orang saat di rumah aja, masa pandemi kan di rumah aja ya, jadinya ya mandi pagi atau ya nanti aja lah kalau benar-benar ingatan gitu. Tapi kalau Mbak Nanda nggak ya? Soalnya karena kalau nggak seger itu jadi susah mikir. Iya sih, betul-betul gerah gitu Itu kan. aja, iya. Kecuali ada teman-teman yang nggak gampang berkeringat. Nah, aku tuh yang tipikal gampang keringat. Jadi mandi itu harus supaya enak berpikirnya. Iya, betul, setuju. Terus kalau Mbak boleh cerita, apa sih Mbak dan bagaimana sih kerja-kerja kita sama itu Mbak? Kita langsung nyambung ke kita sama ini. Jaringan kita sama. Kita sama. Ya, kita sama itu jaringan yang menurut saya itu cukup spesifik apa yang dikerjakan gitu. Belum banyak tadi saya sampaikan bahwa organisasi atau sebuah gerakan yang fokus pada isu pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksualitas ya. Untuk yang kata terakhir ini tuh masih sangat minim sekali gerakan atau ada sebuah jaringan yang fokus memperhatikan bagaimana pemenuhan HKSR dan ada seksualitasnya di sana di dalam sebuah negara gitu ya. Seperti kita tahu kan dengan isu seksualitas itu di Indonesia sendiri kan penolakannya cukup kuat karena ketidaktahuan dan tidak pemahaman. Nah, jaringan ini berusaha mengangkat isu-isu HKSR itu supaya lebih dilihat, lebih didengar dan memberikan penyadaran dengan tujuan kepada mereka yang tidak tahu atau mereka yang menolak itu untuk tahu dulu nih kita bahas apa sih gitu. Yeah. Apa sih yang harus dipenuhi di dalam isu HKSR ini atau kebijakan apa yang harus kita dorong. Nah, jaringan ini sangat berkomitmen dengan isu-isu tersebut ya. Terutama anggota-anggota yang terlibat di dalamnya. Gitu. Jadi teman-teman itu dengan kapasitasnya, dengan latar belakangnya yang beragam, tadinya itu kemudian bersinergi menjadi satu. Kita berusaha saling membagi tugas, tanggung jawab dan peran dalam pemenuhan HKSR ini gitu. Jadi ada teman-teman yang dia melakukan banyak penguatan kapasitas kepada kelompok-kelompok tertentu atau kelompok-kelompok minoritas, kemudian ada yang berjuang dengan melakukan advokasi kebijakan, mendorong perubahan kebijakan gitu ya. Kemudian ada yang teman-teman yang melakukan banyak kampanye, sosialisasi gitu loh, melibatkan kelompok-kelompok yang tadinya belum tersentuh untuk memberikan dukungannya terhadap isu ini. Jadi saling bersinergi di dalam di dalam jaringan ini itu menjadi kunci keberhasilan di kita sama. Oke, jadi memang kerjanya lingkupnya luas, meskipun spesifik isunya spesifik dan di berbagai lini ya Mbak, dan di dalamnya sendiri juga orang-orangnya beragam, berarti ada orang muda, orang dengan ragam orientasi seksual, gender dan macam-macam. Nah, itu dari tim mungkin nggak tahu ya di kita sama itu punya tim inti atau seperti apa, dan bagaimana ngelola orang-orang yang beragam di dalamnya Mbak? Ya, jadi karena kita datangnya secara sukarela ya, sukarela dan kemudian kita berkomitmen untuk melepaskan seragam kita, artinya seragam organisasi kita dan melebur menjadi sebuah jaringan, itu menjadi kunci penting di dalam gerakan ini. Jadi jaringan ini juga secara tata kelola itu artinya dia kan secara ke dalam keorganisasian dia mengatur betul bagaimana anggota ini bekerja atau bergerak gitu ya. Artinya dia
mengakomodir kebutuhan anggotanya sendiri. Pertama misalnya, kita bagaimana soal value di dalam organisasi, bagaimana visi dan misi itu kita susun, dan bagaimana untuk menjadi sebuah jaringan yang akuntabel, kita punya tata kelola, punya SOP khusus yang untuk meminimumkan resiko atau persoalan yang akan ke depannya. Jadi kita punya rencana strategi, punya visi, misi, tujuan, punya value, punya nilai, punya sebuah nilai bersama yang kita pegang. Dan terlepas dari itu, organisasi ini juga tadi kan saya sampaikan memperhatikan kebutuhan anggota ya. Kita juga mengatur bagaimana semua yang terlibat bersama kita itu juga mendapatkan ruang aman di dalam bekerja gitu. Jadi kita pun juga misalnya memiliki SOP security ya seperti itu, dan penguatan-penguatan lainnya, sehingga anggota yang terlibat ini juga terkapasitas dengan baik gitu. Jadi mengalami peningkatan juga. Jadi kita misalnya kayak YKP, itu penting ya diatur ada safety and security gitu. Jadi kita juga mengembalikan kepada organisasi kita juga butuh di dalam organisasi seperti itu karena kita belajar bersama jaringan gitu kan. Kita kembalikan lagi, refleksikan ke organisasi. Jadi ada penguatan kapasitas di sana. Nah, tentu saja untuk mengatur lalu lintas ini kita butuh pelaksana ya, yang mengatur lalu lintas dan mengharmonisasi kerja semua anggota. Jadi kita punya semacam nasional koordinator nasional yang bertanggung jawab baik ke dalam maupun keluar organisasi. Artinya kalau ke dalam itu ya itu tadi mengatur lalu lintas lalu lintas kerja anggotanya, kemudian apa capaiannya, kemudian ada hal yang harus ditindaklanjuti oleh jaringan, itu kita dibantu oleh nasional koordinator. Selain nasional koordinator, kita juga memiliki presidium. Nah, penting untuk memiliki presidium ini adalah perwakilan dari anggota. Isinya adalah perwakilan anggota dengan komposisi orang dewasa dan orang muda. Jadi ada, kalau saya nggak salah ya, saya lupa. Pokoknya 4 orang, 3 orang dewasa, 1 dari teman kelompok minoritas, 1 lagi dari dewasa. 3 orang muda, 1 kelompok minoritas, 1 lagi dewasa. Itu komposisinya. Jadi presidium ini penting juga untuk dia akan mengatur ini perwakilan anggota jaringan yang melihat kerja-kerja strategis organisasi. Apakah sudah sesuai dengan rencana strategis yang disusun bersama, kemudian langkah-langkah apa yang harus diambil oleh jaringan, dia bisa memberikan masukan atau pandangan gitu kepada para anggota. Kan misalnya saja anggota sibuk mengerjakan apa yang sudah menjadi target mereka masing-masing. Nah, presidium ini harus melihat langkah langkah jaringan secara strategis ini akan tercapai atau ini ada hambatannya. Presidium memiliki peran di sana. Itu sih Ayun yang yang tata kelola yang ada di dalam jaringan. Selain kita juga punya host ya, itu seandainya jaringan ini memiliki dukungan pendanaan, nah host inilah yang sifatnya lebih manajerial mengatur pendanaan, ya sifat-sifat manajerial lah, itu yang ada di tanggung jawabnya pada host. Nah, host sendiri itu sebenarnya juga salah satu perwakilan anggota organisasi yang kita tunjuk untuk mengatur pendanaan tersebut. Oke, berarti memang udah ada struktur, ada pembagian-pembagian kerjanya, siapa yang mengatur, siapa yang mengimplementasikan, siapa yang merancang. Tapi kalau dari Mbak Nanda sendiri nih di dalam pandangan Mbak Nanda, bagaimana sih Mbak Nanda memahami partisipasi anak muda berwarna ini, Mbak? Kalau saya itu sudah zamannya ya, sudah sebuah kebutuhan penting partisipasi orang muda saat ini. Kita harus bisa membangun ini bersama ya, membangun sebuah tujuan bersama itu tanpa lagi melihat ini punyanya dewasa deh,
ini punya orang muda. Tidak begitu lagi, justru kita harus menemukan sinergitas bersama karena masing-masing itu punya kelebihannya, punya potensinya yang bisa yang kita bisa manfaatkan. Itu tujuan kita bersama bisa tercapai gitu. Jadi saatnya ini sudah melihat bagaimana cara mencapai tujuan, tidak melihat lagi ini tidak kita lagi mengotak-ngotakan siapa sih yang terlibat di sana. Ini nggak bisa, orang muda nggak mampu misalnya. Itu sudah tidak ke situ lagi, tetapi kita harus melihat kita pengen ke sana, kita ingin mencapai tujuan itu. Siapapun yang punya potensi, siapa yang punya kemauan ya, yang pasti kan harus mau dulu nih dan berkomitmen. Penting itu siapa saja bisa terlibat di sana. Justru itu kita akan bekerja lebih efektif dan lebih efisien lagi karena nggak bekerja sendiri gitu ya. Artinya kita bisa bekerja, saling bekerja bersama gitu. Dan lagi saat ini itu cara itu kan terus berubah ya, meskipun nilai sama. Saya yakin nilai yang kita anut itu mau dari para senior atau ya saya atau kemudian ke adik-adik kalau secara usia, secara nilai sama, tapi cara itu sudah berubah gitu ya. Cara itu yang kita akhirnya kalau saya mempelajari dari teman-teman muda, oh ini yang lebih pas gitu ya, ini yang lebih didengar artinya. Mungkin maksudnya kayak contoh aja ya Yun ya, misalnya ngapain sih capek-capek pakai media sosial, saya pernah berpikir begitu ya. Kemudian tapi kesini saya setelah belajar dengan teman-teman muda itu saya tahu, oh ini loh yang dilihat orang, ini yang dilihat para pemberi dukungan atau donor. Kita nggak usah capek-capek lagi bikin laporan proposal berlembar-lembar gitu ya, untuk memberikan bukti ini loh yang kami kerjakan misalnya. Ini kami kerjakan. Tapi mereka akan cukup nonton aja, oh ini udah ada kok ini kegiatannya. Mereka masuk ke daerah sini, mendampingi kelompok ini, itu tinggal ditonton saja, tapi itu punya nilai jual gitu loh. Dan itu juga membantu membranding kerja-kerja organisasi atau jaringan. Itu saat itu saya sangat tercerahkan di sana, salah satu contoh. Jadi saya berpikir value itu sama. Teman-teman muda dan siapa saja yang terlibat dalam gerakan itu sama, tapi cara itu sungguh penting gitu ya. Kita juga harus mengakui teman-teman muda itu sangat kreatif dan sangat cepat menyerap gitu, dan mengetahui cara yang metode terbaru seperti ini yang lebih dilihat, ini yang lebih didengar, dan ini yang lebih efektif. Iya benar. Jadi caranya udah makin berkembang, medianya, platformnya juga makin berkembang gitu. Ada orang-orang baru juga punya pemikiran baru, tapi gimana memastikan nilainya itu sama ya Mbak, tetap sama seperti apa yang kita perjuangkan. Kalau di jaringan kita sama sendiri gimana sih Mbak, atau ruang yang seperti apa sih yang diciptakan untuk melibatkan orang-orang muda yang tadi Mbak bilang itu yang secara penuh ya dan partisipatif untuk program HKSR yang dijalankan Mbak? Ya, memang kan akhirnya belajar ya, artinya ada seperti ini memang. Yang muda merasa saya segan lah kalau ini ya. Iya. Cara yang senior gitu. Kemudian yang tua juga, yang lebih dewasa tuh juga merasa gimana ya gitu ya. Adik-adik ini kok tinggi banget maunya gitu, maksudnya. Keinginannya tinggi sekali gitu ya. Tapi sebenarnya ya itu salah satu pembelajaran cara bahwa kita bisa saling mensinergikan apa yang menjadi itu tadi bukan karena usia, jadi satu ada pengalaman, satu juga dia yang muda ini sangat bagus dengan cara bekerja sehingga dia merasa oh kita bisa kok ke sana gitu ya. Tapi yang tua ini mungkin karena secara waktu juga banyak yang dialami, kemudian mungkin dia merasa juga lebih realistis gitu ya. Tapi sebenarnya kedua itu nggak ada yang salah gitu menurutku. Tinggal saja kemauan kita mengkomunikasikan dan mendengar itu penting, sehingga kita saling ingatkan kita pengen hasil, pengen tujuan kita tercapai. Jadi lebih baik daripada kita berkonflik ya, karena ini dewasa atau ini tua, setidaknya kita harus berani juga mengakui kehadiran keduanya ini penting untuk tujuan kita tercapai gitu. Karena masing-masing punya potensi
punya potensi dan punya apa ya, punya kemauan, bukan, punya potensi dan punya modal yang bisa mereka kerjakan gitu loh, menurut saya. Jadi misalnya, jadi ruang itu harus tersedia buat semuanya, ya. Kemudian bisa dikomunikasikan atau disepakati, itu akan jadi sinergi yang baik gitu. Dan saya contohnya merasa kalau misalnya ada suatu kegiatan ya, misalnya, nah, itu kan kita akan membuat sebuah forum konsultasi atau diskusi bersama. Disitulah saat itu kita benar apa ya, artinya saling mencurahkan, nggak melihat lagi oh ini dewasa nih tua, enggak, tapi kita akan misalnya kalau kayak saya didengar, Mbak, menurut Mbak Nanda ini gimana, ya saya kan akan bercerita pengalaman saya, nanti yang muda akan mengunyah, merefleksikan, kita bikin begini saja Mbak, ini lebih bagus dan ini lebih strategis. Iya, itu benar itu, karena situasinya udah pas saat ini seperti itu, nggak seperti cara saya dulu misalnya harus turun ke jalan misal, atau apa, cara lama lah ya, sudah ketinggalan, udah nggak lebih didengar, atau pakai presentasi, kita bikin video aja, kita gerakan publik ini. Ya, itu teman-teman muda yang punya potensi baik. Jadi menurut saya di dalam kita sama, awalnya ya ada kesulitan, karena kita mungkin belum tahu ininya ya, penyesuaiannya, tetapi kita bersepakat, artinya untungnya semua anggota itu punya kerelaan ya, untuk melihat situasinya, kita lihat dulu situasi kita, mundur ke belakang, ini bagaimana untuk meminimumkan kekhawatiran atau asumsi-asumsi di benak kita ya saat itu, karena ada orang dewasa, ada orang mudanya gitu ya. Nah itu teman-teman mau untuk secara sukarela lebih menyelesaikan, oh kita gini, kita buat ruang aman untuk kita bersama, siapa saja bisa berdiskusi, siapa saja bisa menyampaikan pendapatnya, yang penting kita harus lihat tujuan kita akhir itu apa. Itu aja sih. Jadi teman-teman juga nggak merasa maksudnya kayak, Mbak lu kuno banget deh, nggak gitu juga ya artinya, tapi dia juga melihat, oh bisa juga lah Mbak Nanda. Ya. Itu siapa yang memastikan itu Mbak? Yang memastikan misalnya semua orang, semua nggak muda yang atau yang dewasa juga berpartisipasi, misalnya rembuk suatu aktivitas atau planning suatu kegiatan, itu yang memastikan itu siapa di dalam jaringan kita sama? Atau semua anggota memastikan atau seperti apa? Itu tanggung jawab semua anggota ya, tetapi dia ada diatur di dalam statuta kita ya. Aturan jaringan itu kita punya juga tertulis prinsip-prinsip bekerja partisipasi orang muda dan orang dewasa. Prinsip-prinsip meaningful participation itu kita menjadi dasar kita dalam bekerja. Itu secara tertulis kita punya, tetapi secara implementasi kita juga melakukan itu. Jadi harus ada kemauan, kayak saya yang dewasa ya, saya juga masih menurunkan ini saya ya, apa sih kalau udah dewasa tuh apa sih? Maksudnya asal naik menurunkan mungkin kayak kok lebih banyak ngatur misalnya. Oke. Nah tadi kan berarti kan Mbak Nanda kan salah satu perwakilan orang dewasa yang ada di jaringan kita sama. Nah, gimana Mbak Nanda melibatkan diri dan memberikan ruang bermakna dan partisipatif itu kepada orang-orang muda di dalam jaringan itu saat menjalankan program yang berhubungan dengan HKSR dalam jaringan kita sama? Ya, kan saya sampaikan tadi sebelum saya ceritakan di awal tadi bahwa ini juga sesuatu yang baru buat saya. Ya. Kemudian saya kemudian mencernanya tuh begini, di awal saya juga ada kekhawatiran gitu nih, bisa nggak sih misalnya, atau mereka bisa nggak menerima saya gitu ya, ini mau kemana gitu. Tetapi saat itu ketika dalam berdiskusi saya coba mendengarkan gitu ya, pendapat teman-teman, kemudian ada kegelisahan dan kekhawatiran juga yang ternyata sama gitu loh dengan saya, sehingga terus kita bilang kita harus cari penyelesaiannya, nggak bisa kita gelisah atau saling mencurigai seperti ini gitu. Apa yang kamu khawatirkan diungkapkan, dan apa yang saya khawatirkan akan saya ungkapkan. Nah setelah itu menjadi ini ya, saya lebih banyak
memperhatikan dan mendengarkan cara-cara teman ini. Jadi memang siapapun baik tua atau dewasa itu dia butuh proses untuk terus berkembang gitu. Itu tidak hanya di orang muda, termasuk juga di diri saya saat itu. Saya juga butuh proses untuk